Akhirnya MU menang lagi guys. Setelah sekian lama penantian MU ya. Akhirnya MU berhasil keluar gua menang 1-0 melawan Fulham guys. Memang pertandingan kali ini ya cukup seimbang. Memang ini pertandingan yang untuk menandakan bahwasanya MU itu apa? Klub papan tengah guys, bukan klub atas, bukan klub bawah, tapi klub papan tengah. Kenapa? Bermain melawan Fulham, MU itu seimbang guys. Jadi sering juga menyerang dan sering juga diserang. Yang aku bingung hari ini adalah penampilan daripada Bruno. Kenapa aku bilang bingung dari penampilan Bruno? Satu, Bruno hari ini itu main tidak kelihatan guys. Bruno mainnya itu ancur-ancuran kalau kata Coach Justin. Terkhusus di babak pertama itu nggak jelas banget itu Bruno ngapain. Ya kan, dia tuh kontrol bola, hilang bola. Dapat bola, hilang lagi. Dapat bola, hilang lagi. Belum ada memberikan kontribusi yang signifikan. Terkhususnya umpan-umpan manja yang dia sering lakukan ya. Dulu waktu zamannya Martial, Rashford dan Greenwood, itu Bruno itu ibaratkan Kevin De Bruyne kita lah guys. Bukan apa-apa. Umpan-umpannya itu selalu mengambil resiko sehingga antara gol atau tidak gitu kan. Atau bisa jadi serangan balik. Tapi kali ini penampilan Bruno tertutupi oleh gol semata wayang di menit 90 lebih ya. 91 atau 92 tadi. Sontak membuat seluruh fans MU baik di luar stadion ya maupun di dalam stadion itu bergemuruh. Terkhusus di dalam stadion tadi bisa kita lihat setelah MU langsung cetak gol, itu seluruh supporter langsung merayakan gol tersebut seakan-akan itu adalah gol yang sudah dinanti-nanti selama 500 tahun lamanya. Bukan apa-apa guys, ini kemenangan yang sangat-sangat dinantikan oleh fans MU setelah sekian lama. Kita tuh selalu kalah di kandang 2 kali berturut-turut dengan skor yang cukup mencolok yaitu 3-0. Tapi kali ini kita berhasil menang mencuri 3 poin di kandangnya Fulham di Craven Cottage. Tahun lalu kita itu juga menang di menit 90 juga. Itu melawan Fulham di Craven Cottage juga. Saat itu yang mencetak gol adalah Garnacho. Tapi kali ini yang mencetak gol adalah Bruno Fernandes. Oke. Jadi Garnacho itu kemarin nyetak gol dan di saat MU melawan Fulham itu disitulah Ronaldo membuat video klarifikasi video ini ya, video yang dia viral itu dengan Piers Morgan ya kan, setelah pertandingan Garnacho MU melawan Fulham. Nah, untung sekali kita memiliki Bruno di menit-menit akhir ya kan. Betapa kita lihat itu tadi pemain MU itu kerja keras baik di babak pertama maupun di babak kedua. Memang di babak pertama itu just so-so. Di babak pertama MU terlihat mengambil inisiatif serangan di babak pertama sehingga kita mendapatkan peluang ya. Kita mendapatkan peluang di babak pertama yang tendangan bebas kemudian disepak jatuh di kakinya si Garnacho langsung ngoper ke umpan tarik ke umpan crossing ya, disambut oleh McTominay. Tapi yaitu McTominay berhasil mencetak gol, namun apalah daya ya, setelah dicek oleh VAR hasil tidak sesuai dengan harapan lah ya, terkhusus bagi fans-fans MU di muka bumi ini. Tapi yang jelas itu tadi nggak tahu ya, tadi kalau misalnya kita lihat dari VAR ya, dari VAR garis lurus, itu sepertinya tadi pemain MU itu tidak offside gitu ya kan, terkhususnya itu Garnacho yang menerima bola, tapi ada indikasi sentuhan daripada si Maguire katanya. Jadi Maguire kan juga mau ngambil bola tapi nggak kena, tapi mungkin pergerakan dia itulah yang memicu terjadinya offside. Tapi aku nggak tahu ya itu apakah offside apa tidak, tapi yang jelas kalau kita penonton tuh kayaknya nggak offside gitu ya. Mungkin gara-gara kita fans MU jadi kita bilang nggak offside ya kan. Mungkin kalau fans lain mungkin offside. Tapi mungkin kalian bisa komen guys, gimana kira-kira tadi itu, apakah itu offside atau tidak sih sebenarnya ya kan. Karena setelah terjadinya gol itu sontak membuat fans pemain MU itu kayak kena mental gitu kan. Karena sering sekali pemain MU itu mencetak gol tapi selalu dianulir karena dengan VAR lah, baik itu pelanggaran maupun itu pun offside, tapi sering offside sih ya. Ditambah lagi
permainan seluruh pemain Manchester United hari ini baik ya. Mungkin karena lawannya juga bapuk ya. Mungkin kalau lawannya Arsenal ataupun City ataupun Liverpool mungkin MU nggak akan sebagus ini mainnya. Sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Itu tadi aku nonton Fulham melawan MU ini serasa nonton Liga 1 ya. Karena nggak ada yang maksudnya nggak ada itu jual beli serangan yang keren gitu ya, yang memang dari build up dari bawah. Rata-rata aku melihat ini tendang ke atas semua, tendang ke atas langsung ngoper lambung. Makanya serasa nonton Liga 1 kita tadi itu ya. Pemain Fulham juga kan berusaha untuk build up dari bawah dari kiper, tapi ujung-ujungnya apa? Tetap mengoper juga umpan lambung ke atas gitu kan. Ya kalau udah umpan lambung ke atas ya automatically di situ udah ada Evans sama Maguire yang siap menghadang kan, otomatis terpotong. Gitu juga MU ngumpan lagi dari lini pertahanan. Ya memang MU nggak sebanyak daripada Fulham, tapi yang jelas kita sudah mulai berkurang ya, build up kita ini juga karena mungkin masih trauma mungkin ya. Tapi yang jelas MU menang 1-0 berkat gol Bruno Fernandes. Dan itu golnya juga gol-gol untung-untungan sih aku bilang ya, karena memang itu bukan karena tim tapi jelas karena individual ya. Bagaimana Pellistri itu dia ngotot ya, Dalot atau Pellistri itu yang ngotot ngambil bola, terus Dalot ya baru kena ke Pellistri Pellistri terus mau ngasih ke Martial kena kakinya, pantulan lagi kena lagi pemain Fulham lagi mencoba membuang bola tapi naas, buangan bolanya itu jatuh tepas di kaki Fernandes. Nah Bruno Fernandes juga sempat mau ngoper tapi juga kena hadang lagi, jatuh. Terus Fernandes mau nge-shoot tapi sayang sekali ketika mau nge-shoot Fernandes itu bukan sayang sekali, tapi ketika Fernandes mau nge-shoot dia tekuk. Jadi Paulinho kan pemain Portugal juga tuh kan yang sempat pergi ke Bayer tapi nggak jadi. Padahal udah resmi gitu kan, udah here we go. Nah jadi itu sempat ditekuknya, ada 2 pemain Fulham itu terjatuh, yang ketipu ya, salah satunya Paulinho tadi itu sampai terjatuh, baru shoot sama Bruno Fernandes. Memang kalau masalah shoot aku nggak usah ragukan lagi, Bruno Fernandes itu udah memang ahlinya lah kalau dalam shoot menge-shoot gitu ya kan. Dan terbukti ketika dia gocek dengan kaki kiri dia tekuk, dia shoot dengan kaki kanannya sempat membentur tangan kiper tapi bola sudah masuk ke dalam. Alhamdulillah MU menang 1-0. Semoga dengan menangnya 1-0 ini menambah lagi kepercayaan para pemain MU yang sudah lama terpuruk di minggu-minggu ini, minggu-minggu berat ketika melawan City dibantai 3-0 di Old Trafford, begitu juga melawan Newcastle di Carabao Cup dengan skor 3-0 juga di Old Trafford. Nah, yang aku lihat di sini adalah permainan MU lumayan tenang, tidak lagi gerasak gerusu ya kan, lebih teratur, mungkin karena juga lawannya bapuk yang kayak aku bilang tadi ya. Nah, yang aku soroti di sini adalah bagusnya permainan Maguire dan Evans. Maguire dan Evans betul-betul menjadi pembeda pada kali ini. Tenangnya mereka berdua itu luar biasa. Dalot juga luar biasa. Intercept yang dia lakukan khususnya di babak pertama tadi ya, yang ada umpan crossing dia hampir saja bisa berbuah gol. Tapi di situ sudah hadir yang namanya Dalot untuk menghadang. Makanya Dalot juga memiliki minggu-minggu yang buruk sebenarnya akhir-akhir ini nih, setelah melawan City dan melawan Newcastle kan. Memang dari sisi kanan kita nggak ada yang dari sisi kanan kita dijaga oleh Wan-Bissaka, dan betul memang kualitas Wan-Bissaka kalau dari segi pertahanan itu top tier, tapi ya memang dari segi untuk counter attack atau misalnya nyerang dari sayap kanan itu mungkin sulit ya. Masuknya Pellistri membuat daya gedor MU juga lebih bervariasi, lebih ngotot mainnya. Memang kalau misalnya anak muda itulah bedanya mainnya kalau yang dimainkan anak muda dengan pemain bintang. Kalau anak muda dia kan pasti akan menunjukkan diri bahwasanya aku mau menunjukkan lebih gitu untuk pelatih sehingga dia mendapatkan tempat utama. Tapi pemain bintang ini karena dia merasa sudah menjadi pemain bintang, jadi dia main tidak 100%, tidak ogah-ogahan. Takut kali mereka capek. Saya bingung ya kan. Padahal kalau misalnya main totalitas kan berbuah menjadi penampilan yang baik dan mereka menjadi mengamankan, mensecure tempat utama. Begitu juga dengan Højlund kasihan, itu dia itu udah mati-matian ngejar bola, ngapai bola, semua pertandingan bola. Pokoknya Højlund aku tetap respect meskipun dia tidak mencetak gol tapi sudah memberikan penampilan yang terbaik. Begitu juga dengan Eriksen juga kadang masih ada juga buat kesalahan ya. Ini memang aku rasa McTominay cocok untuk jadi striker sih, untuk menemani daripada si Højlund. Garnacho juga gacor ya, mungkin tidak terlalu efisien, Garnacho lebih banyak juga kehilangan bola, tapi setidaknya dia selalu dimanapun berada gitu, kejar terus di mana bola, ya kan? Ya mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan. Glory Man United.